Halo kita, selamat datang kembali di channel hobi kita. Di video kali ini salah satu dari mungkin ada 6 video ya sewaktu grup hari Selasa yang aku sendiri juga anggotanya bukan ditandingkan ya, tapi kayak bertamu di grupku yang hari Minggu. Ya ini atas permintaan yang dari grup Selasa ya gitu. Kayaknya bosen atau kepingin punya teman baru. Sebenarnya sebagian besar udah saling mengenal sih. Kalau Ivan sama Fani ini kenal dari dulu sebelum kenal di badminton, karena masih ya mungkin temennya dari CC-nya Fani. Terus Fani juga pernah ikut di grup Selasa, jadi kenal sama anaknya. Ya bagus sih kalau bisa kita punya ada grup yang beda-beda gitu, jadi banyak ketemu teman baru. Dan kalau dibikin sedikit kompetitif kayak gini, ini kan ada kayak wasitnya juga, walaupun kita tuh nggak terlalu ini ya megang aturan banget. Misalkan kalau servis nginjek garis putih ya dibiarin, tapi kalau servisnya too high atau ketinggian servisnya di daerah dada gitu tetap boleh ya apa, tapi yang menentukan nanti umpire untuk hal-hal yang kayak in atau outnya. Terus yang ngitung juga umpire itu wasit ya, by the way, kalau kalian nggak tahu. Wasit yang berdiri di tengah, atau dalam main badminton itu ada beberapa wasit ya. Yang pertama wasit servis, jadi ngamati orang servis terus. Yang kedua wasit garis, atau yang ngamati bola itu masuk atau out. Terus ya yang ngepalai itu namanya umpire, dia yang mutusin nyuruh orang untuk ngepel lantai, nyuruh orang ganti kok dan sebagainya. Oke, di sini aku nggak terlalu banyak kasih komentar ya, kalian lihat aja cara bermain mereka. Yang pasti kalau dari grup Selasa itu lebih terarah sih, kebanyakan soalnya anak-anak trainingan, jadi pernah ikut klub atau sedang ikut klub. Kalau yang main di hari Minggu itu udah otodidak, makanya aku bikin channel ini supaya walaupun otodidak itu masih ada teori yang basicnya itu dikit-dikit lah, jangan main terlalu random. Termasuk Fani ini juga mainnya random dulunya, tapi karena sering partner sama aku, jadi aku udah arahin dikit-dikit. Nanti di seri main bareng ini ya, kalian bisa amati kalau yang main Tito sama Kak Okta partneran. Nanti kalian lihat sendiri perbedaannya, bagaimana rotasi atau giliran siapa yang ambil gitu. Nanti kalian bisa lihat sendiri apakah mereka lebih sinkron dibandingkan aku dan Fani. Aduh, aku tanya Fani, kenapa kamu grogi dah main? Biasanya kalau ada wasitnya itu Fani mainnya grogi. Dulu kan pernah ya yang main bareng sama grup yang punya Jimmy itu, terus dia grogi. Nah di sini kok juga grogi, padahal udah kenal loh sama Ivan sama Joko, kan udah kenal.
Terus jawabnya Fani enggak. Nah, tapi mainnya kok kayak gitu. Ini lagi sampai aku tak mampu berkata-kata, tak mampu bergerak. Kok bisa seperti itu loh. Tapi kalian tenang aja, nanti ada video lain yang aku tadi lihat sekilas ya. Nanti ada video lain yang lebih lucu dari dari video ini. Dari awal tuh udah kelihatan ya kalau Fanny itu yang diincar. Untungnya Fanny itu rajin, kalau aku dapat partner yang lainnya mungkin gak serajin Fanny. Cuman ya gitu kadang-kadang, atau enggak kadang, sering kali error. Tapi untuk arah-arah pengembaliannya itu sebenarnya Fanny udah bagus. Jadi ya nggak terlalu mempersulit aku sih. Cuman kadang-kadang masih ragu-ragu kalau mau ngambil terus nggak jadi. Tinggal teriak aja enak. Kok nah, kayak gini. Gak mau ngambil, enak aja bilang kok aku disuruh ngambil, padahal aku udah mau maju itu. Ada ke ini cover atau gimana kok sering kali mati kalau ngasih net, entah itu net atau blok, itu sering mati. Andi segala gaya dipakai. Sedikit cerita ya, jadi pada hari waktu kita main bersama ini situasinya itu panas banget, apalagi kita mainnya itu siang. Mulainya jam 2 sampai jam 6. Terus makanya teman-teman itu buka tutup pintu. Soalnya ya takut angin. Sebenarnya kalau anak-anak yang main di hari Minggu nggak masalah, pintunya itu selalu dibuka. Tapi yang dari pihak yang Selasa pingin mungkin lebih fair ya, nggak mau kena angin bolanya. Terus juga sinarnya tuh masuk katanya silau, padahal kalau kita main biasanya itu ya ya nggak peduli sih, nggak sila-sila amat kok sebenarnya. Ya intinya main waktu hari ini, waktu main bersama ini, aku belum main jadi wasit aja udah keringetan, sampai berjujuran kaosnya udah basah. Ini sebenarnya tambah ganggu gak sih kalau ada yang keluar masuk terus buka tutup pintu, itu tambah ganggu waktu kita main. Tahu-tahu silau terus tutup, mending dibuka terus aja. Secara teknik masih belum bagus ya Fanny, tapi yang syukur masuk. Yang penting masuk aja. Doko berapa kali ngenet nyangkut terus. Aku bilang itu raketnya itu gak cocok. Oke, udah selesai game pertama. Kita mainnya pakai rally point ya biar cepet, dan kalaupun ada yang ini levelnya nggak sepadan, jadi kita takutnya kayak gitu. Nanti udah di setting terus ada yang terlambat, terus jadinya mending aku bebasin aja pokoknya. Yang main dari yang personelnya yang grup Selasa lawan yang grupnya Minggu. Aku ikut yang grupnya Minggu soalnya kan jadi tuan rumah. Kalau pakai rally point itu ya aku merasa walaupun level skillnya itu nggak imbang, tapi masih bisa nututi atau masih bisa ngejar gitu.
walaupun mungkin nggak bisa menang tapi poinnya itu bakal nggak beda jauh. Kayak barusan gini kan sama Fani dibuang-buang keluar lapangan, itu berarti poin buat Handoko dan Ivan. Jadi tanpa berbuat apapun ya Ivan sama Handoko bisa dapat poin karena kesalahan dari Fani. Aku dan Fani nggak ada strategi apapun untuk memenangkan permainan ini, tapi lebih banyak komunikasi, yaitu strategi yang bagus juga kalau kita komunikasi biar nggak salah paham atau tabrakan. Dan komunikasi itu pentingnya kayak gini, misalkan nggak bikin cepet kita capek juga. Misalkan eh, kita mau ngambil di belakang terus partner kita juga di belakang, salah satu bilang aku, jadi yang satunya itu harus segera keluar dari tempat itu dan menempati posisi lainnya, entah itu mau buka atau mau jaga di depan, segera lari. Kan kita bisa lihat ya, kalau dempetan itu kan bisa lihat partner kita sekilas kira-kira dia itu mau melakukan apa, mau nyemes atau mau ngelob, dan posisi bolanya itu udah berada di mana, itu memungkinkan untuk nyemes atau untuk lebih memungkinkan untuk ngelob. Nah itu kan kita bisa tahu, jadi udah berapa ya, mungkin 50-60% udah ngerti partner kita mau ngapain, jadi kita udah tahu harus siapnya di mana. Tapi kalau nggak komunikasi biasanya bingung siapa yang ngambil, ternyata nggak ada yang ngambil, terus yang inisiatif duluan yang ngambil, jadinya partner kita yang nggak dibilangin, yang nggak ngambil tuh bingung mau menepati kemana, terus terlambat untuk tiba di lokasi yang semestinya. Jadi ada kemungkinan besar untuk mati. Dan kalau lawannya jeli melihat hal-hal kayak gitu ya, jadi melihat partner melihat lawan itu kepepet di mana, terus nempatin di mana. Kalau lawannya jeli dan memang secara skill bisa untuk menempatkan bola kemana aja, ya kita banyak matinya kalau enggak komunikasi. Tapi seringkali kalau di grup-grup kita ya, khususnya yang otodidak itu meskipun tahu sebaiknya ditempatin di net atau di mana gitu, tapi secara skill itu nggak bisa ngatur tangannya untuk menaruh di tempat yang itu. Kan seringkali kita lihat anak pelajaran itu mainnya sebenarnya cerdas, tapi penempatan bolanya itu cerdas, tapi untuk menghasilkan poin yang di situ itu nggak bisa. Kadang-kadang nyangkut, kadang-kadang out. Nah kayak gitu kan, skill itu perlu diasah memang. Dan sebaliknya kalau orang yang punya skill tapi nggak punya kecerdasan, itu mainnya cuman di tengah-tengah atau mainnya cuma smash lob gitu aja. Ya mungkin kalian nggak setuju ya, mungkin kalian pikir main badminton ya berdasarkan insting, ditempatin kemana aja. Ya kalau aku nggak seperti itu sih, cuma ada beberapa kasus atau mungkin situasi yang secara ini kalau dipikir matang-matang memang lebih baik ditempatkan di situ. Ya mungkin kalian kira main badminton tuh kayak insting, padahal insting itu ya waktu training ikut klub itu diasah di situ, makanya bisa keluar instingnya. Oh biasanya habis ngelob terus aku maju, nah itu ada apa kayak aturannya main gitu, sama coachnya pasti diajarin. Mungkin nggak secara terang-terangan kayak teori gitu, tapi ada kayak simulasi itu pasti
coachnya itu mengharuskan kita habis nge-lob nanti smash terus maju terus ke kanan. Nah itu waktu kita main pasti dipakai. Ya nggak mungkin nggak waktu itu mainnya pasti pakai yang teknik atau formasi yang kayak gitu ya. Tapi suatu saat pasti kita mengalami lah. Misalkan kita dari belakang terus ke lob silang, nanti sama lawan kan dibuang lurus, jadi kita harus bergerak ke kiri. Nanti kita smash, terus kita maju untuk menerima net. Nah itu udah kayak apa polanya orang bermain badminton gitu. Waktu training kan diajari begitu, waktu main ya kita melakukan hal itu karena ya udah menjadi kebiasaan sih. Nah itu bisa dibilang kayak intuisi atau insting ya. Padahal itu sebenarnya program. Otak kita udah diprogram habis ngelop, terus ke kiri, terus maju, terus gimana kemana. Nah itu udah program. Tapi kalau yang sulit itu kalau rally-nya panjang, ada sekitar 20-30 pukulan, itu kan ya biasanya trainingnya kan cuma 5 paling banter 10 pukulan ya. Tapi kalau rally panjang kita bingung mau ditempatin kemana lagi nih, lawannya ditempatin kemana-mana kok balik-balik terus. Ya itu tergantung pengalaman kita sih, terus ya pinter-pinternya kita ngatur bola lagi. Aku seneng kalau lawanku itu berimbang skillnya, jadi bisa rally panjang. Rally panjang itu bikin otak kreativitasku menjadi bertambah. Ini gamenya udah mau berakhir dan poinnya itu kayaknya deket sih. Jadi kita berdua, maksudnya berempat itu lumayan ngotot mainnya. Ya untungnya Kak Fani itu nempatin bolanya itu yang di ruang-ruang kosong ya. Jadi aku bisa ngatur bola dengan baik. Walaupun aku jaga di depan gak seberapa banyak ikut andil untuk nyumbang poin ya. Tapi karena strateginya kayak gitu, maksudnya Fani itu ngasih ke ruang-ruang kosong, jadinya kita bisa lebih solid. Jadi rotasinya itu ada. Dan satu kata penting yang perlu digarisbawahi yaitu komunikasi, karena Fani kalau nggak mau ngambil selalu manggil aku, tapi kalau dia yang ngambil dia selalu bilang aku walaupun mungkin hasilnya nggak sesuai yang diharapkan ya, tapi dia ngasih tahu dulu, jadi kalau dia yang mau ngambil. Jarang sih partnerku biasanya komunikasi sama aku sesering Fani komunikasi. Biasanya aku kalau partneran sama orang lain diam-diaman, pakai telepati berharap saling mengerti.
Fanny untungnya lobnya juga keras, jadi kalau buang bola ke belakang itu cukup menyulitkan lawan. Ada biasanya kalau mix double kan yang cowok ya aku yang di belakang, tapi ini Fanny sebenarnya lebih cocok jadi pemain belakang. Jadi mau settingan jaga depan jaga belakang ya tergantung spesialisasinya. Jadi nggak harus yang cowok itu berada di belakang, tapi kalau memang lebih cocok yang cewek berada di belakang ya gak apa-apa. Oke, udah berakhir gamenya, aku yang menang. Nantikan video-video berikutnya ya yang di seri ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, subscribe, Karpus. Dadah.